Perkenalkan, nama saya Alfa Yuda Situmorang, NIM 180301102 dari kelas Agronomi 1 Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pengelolaan lahan pasang surut dan juga berpirit. Pengelolaan lahan dan air di area pasang surut Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Berikut adalah lampirannya. Lahan rawa pasang surut merupakan suatu lahan yang terletak pada zona atau wilayah sekitar pantai yang ditandai dengan adanya pengaruh langsung limpasan air dari pasang surutnya air laut ataupun hanya berpengaruh pada muka air tanah. Tipologi lahan pasang surut. Yang pertama, lahan potensial, kedalamannya lebih dari 30 cm. Yang kedua, lahan sulfat masam, kedalamannya kurang dari 30 cm. Yang ketiga, lahan bergambut. Dan yang terakhir, ada lahan salin. Zona wilayah lahan pasang surut. Yang pertama, zona 1 merupakan wilayah rawa pasang surut air asin atau payau, biasanya terletak di pinggiran Pulau Delta, contohnya di Pulau Delta di muara Sungai Musi, Sumatera Selatan. Yang kedua, zona 2. Zona ini terdapat pada daerah wilayah bagian bawah, yang dimana zona ini masih terasa energi pasang surutnya yang mengikuti siklus gerakan air pasang surut, contohnya di Pulau Delta kecil di Delta Upang. Pendahuluan. Lahan pasang surut memiliki karakteristik tanah sulfat masam dengan kandungan senyawa pirit yang tinggi. Lahan sulfat masam umumnya memiliki ketersediaan pH yang rendah karena besarnya fiksasi oleh Al dan Fe menjadi senyawa kompleks. Karakteristik lahan yang menjadi masalah adalah fluktuasi rejim air, beragamnya kondisi fisika kimia tanah, tingginya kemasaman tanah, asam organik pada lahan gambut, adanya zat beracun, dan rendahnya kesuburan alami tanahnya. Di Kabupaten Brebes, terdapat lahan pasang surut yang cukup luas, yaitu lebih dari 100 hektar. Lahan tersebut tersebar di beberapa lokasi sepanjang pantai utara Kabupaten Brebes. Salah satu lokasi areal pasang surut yang terluas adalah di Desa Losari Lor dengan luas 95 hektar. Kondisi lahan pasang surut di Desa Losari Lor saat ini hanya ditanami padi 2 kali setahun. Itu pun sering mengalami kegagalan panen karena luapan sungai Cisanggarung yang mengenangi lahan yang tidak bisa dibuang karena saluran pembuangan yang kurang berfungsi. Tindakan yang dilakukan adalah melakukan kajian tentang pengelolaan lahan dan air di areal pasang surut Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui hambatan dan permasalahan teknis dan non-teknis terkait pengelolaan tanah dan air di areal pasang surut Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes sebagai lahan produksi pertanian. Metode yang digunakan adalah survei lapangan dan observasi. Survei lapangan dilakukan untuk mengetahui tipologi lahan, sedangkan metode observasi dilakukan untuk menghimpun data primer di lapangan seperti kualitas air, pH, salinitas, dan kadar Fe. Data primer contohnya pH dan kadar Fe tanah, sedangkan data sekunder meliputi data curah hujan dan luas lahan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, letak dan batas wilayah. Yang kedua, luas area dan penggunaan lahan. Gambar berikut merupakan peta penggunaan lahan Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Yang ketiga, kondisi topografi. Gambar berikut merupakan peta kontur Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Yang keempat, kondisi hidrogeologi, contohnya kondisi air tanah. Tipe luapan genangan, jenis, tekstur, dan struktur tanah. Yang kelima, permasalahan teknis, permasalahan non-teknis, hambatan teknis, dan yang terakhir, hambatan non-teknis. Kesimpulan,
Permasalahan teknis dalam pengelolaan air dan tanah di lahan pasang surut Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes adalah kondisi hidrografi dan jaringan tata air irigasi yang kurang baik menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan di lahan pertanian. Sedangkan permasalahan non teknis yaitu masih lemahnya penguasaan teknologi oleh petani dan mahalnya biaya produksi pertanian. Hambatan teknisnya adalah kondisi kualitas tanah termasuk tanah masam dan saling dengan kadar Fe yang tinggi, serta hambatan keterbatasan modal para petani. Sedangkan hambatan non-teknis meliputi pola pikir petani yang pasrah menerima keadaan, kurang inovatif, tidak berani mengambil risiko, serta hambatan kelembagaan.